silakan bilang. Assalamualaikum Mbak Sina. Mbak Sika bisa tiba-tiba itu dari lain. Aku habis dari kelas kelas. Oh, kasih mesin ya. Iya, kelas oh, Pak Guru. Oke, minggu ini masih kelas enggak? Iya, masih kelas saja. Dari pagi dan di rumah apa di rumah? Jadi kesini gimana caranya dari kegiatannya apa aja? Saya pengen tahu nih, itu kayak fun-fact-nya dari Mbak Sika ini kayak apa? Mbak Sika ini orangnya ketemu gitu terus habis itu ngobrol nyambung kita bakal kayak harus aja gitu loh. Tapi itu jadi kayak sebuah masalah sih sebenarnya kalau dia terhadap itu itu kayak aku jadi belajar oh jadi kayak menjalani tiba-tiba nggak punya belajar itu kayak hati sendiri bisa dengan itu kan cara dia sebenarnya itu fun fact kan Mbak Sika ya jadi di sini teman saya adalah transport, kamu adalah pasti. Saya di sini membantu kamu, kamu salah pasti, kamu datang di sini datang di segala permasalahan pasti ada masalah ini loh. Ya, di sini saya kamu, jadi kamu jangan nanti saya sendiri akan diproses selama sekitar 30 menit. Nah, sekarang sekitar pukul jam 1 kurang ada sekitar 45 nanti kita akan surat. Nah, sebelum kita mulai dan sini kamu bisa bebas berceritakan ini tidak ada yang namanya lahan diskusi, jadi kamu tidak bisa kemudian
Ketika saya mencatat seberapa yang bikin kita saya mencatat sehingga itu bisa menjadi saya sehingga itu ya sebelum bercerita itu ada tadi jadi karena saya tadi saya dapat nanti ada di sini
ada pembatasan masalah. Jadi Mbak Sika kan masalahnya Mbak Sika tadi bisa dicoba ada nggak bisa pakai dari yang ada yang apa punya trauma mana ya dalam sebuah proses stres juga itu dan ada yang berbeda itu kan mengalami culture shock juga guys. Oke, jadi di sini di dalam ini ada juga jenis itu yang pertama itu politik itu yang ini yang kedua ada intervensi itu pas awal masuk kuliah ini bahasa tidak cocok antara satu lain apakah aku yang salah terus kayak apakah aku pikiran dan otomatis spontan di dalam nah menurut ketiga ini yang dirasa paling aman paling mengganggu itu yang mana ya yang antara punya trauma pengalaman dan juga stres terus yang pengalaman culture shock pada saat kuliah apa merasa kayak aku nggak merasa apa-apa tidak ada yang memberikan masalah punya trauma kemana sebenarnya pertemanan yang pertemanan yang ideal menurutku adalah yang apa ya aku nggak jadi orang lain jadi aku kayak apapun yang aku gitu kayak hal-hal yang sarkas dalam pertemanan itu menurutku udah kayak ideal aja sih kayak aku merasa kalau ya udah dekat gitu sih dan saya kamu kalau kamu jadi apapun yang apa lain ya aku jangan diskusi jadi kayak menurutku ideal aja sih kalau ngerti kayak gitu sih jadi kalau masih aku tuh nggak suka dalam pertemanan aku masih kayak apa itu selalu kayak kakak iya betul itu jawaban sebenarnya kalau semua harus seru banget kayak itu nggak bisa dikit-dikit minta maaf dikit-dikit apa itu kadang-kadang orang bilang nggak sih kan nah jadi yang nggak sih yang nggak sih dari seperti itu nah gimana nih kalau misal ada situasi kayak temennya Mbak Sina ini nggak bisa kita cari kalau Mbak Sina katakan Mbak Sina orangnya chill kayak gitu orang yang punya Mbak Sina itu tipe orang yang bisa belajar bercanda itu responnya Mbak Sina gimana? Sih jadi aku ini kalau awal-awal tuh nggak langsung kayak jadi di awal tuh kayak seleksi gitu loh kayak jadi kayak ini aku lagi bercanda nih rame-rame gitu belajar terus lihat orang yang kemudian tuh tawa sefrekuensi sama aku nah jadi aku udah kayak ini nggak bisa dia sebenarnya nggak sefrekuensi sama aku nih jadi next time kalau sama dia aku nggak bercanda gitu aku bakal dia bisa kayak ngomongin yang biasa jadi aku bisa menyesuaikan diri gitu oh dia suka ini yang K-pop semuanya gitu semua yang ngobrolnya tentang apa aja gitu jadi tapi nggak yang terlalu debat tapi aku kayak kalau biasa-biasa ngobrolnya mau sekedar dia pengen ngobrol nyambung nggak pengennya kayak sampai bercanda karena apa salah bercanda terus dia nggak tahu tuh biasanya apaan sih gitu loh jadi kayak punya rasa kayak gitu dari situ maksudnya kita ada kalau ya dalam pertemanannya Mbak Sina pada sekarang ini kita pecah ya kan nah perpecahannya itu karena semasa apa Mbak Sina juga buat Mbak Sina
sendirian jadi berdua gitu. Jadi aku kalau kayak aku misalnya di sini aku harus kayak di sini gitu dia terus aku juga tahu dia buat gitu. Jadi kayak itu sih yang bikin sebenarnya apa sih yang salah kan katanya orang itu adalah kayak maksudnya kalau ini yang membagi lebih banyak yang jauh itu apa yang salah gitu loh. Makanya dari itu aku bisa pikir itu kan gitu kan. Ya apa sih masalah dari aku kayak misalnya kayak dari mereka sakit hati itu saya sih kayak kalau aku terus ikutin si masih orang terus Jadi kamu gitu alumni beberapa itu juga gitu tapi kayak istilahnya juga kayak kesepian nah basket tadi juga oh si kalau misalnya pecah ini bisa dua anak jadi kamu sebentar itu yang ketiga terutama untuk keluarga kamu di sini ada beberapa orang yang itu kamu masuk dan jadi apakah ada cukup dekat ya anak itu mau masuk ke dekat sehingga kamu bisa bebas mengekspresikan tanpa dia sebenarnya terus ada beberapa orang kamu belum ya juga mungkin ada yang dekat juga ya kayak ataupun ada di depanku aku tanya anak kemana di sini kan di rumah dia sudah oh my god aku aku kalau apa sih dia apa sih dia kayak sometimes mereka masih kayak nanya ini gimana kayak gitu sih tapi kayak aku sampai saat ini mana belajar masih gitu ada rasa terus memahami jadi kalau bahwa kamu dia itu mungkin pasangan saja ya gitu tapi mereka menurut saya kayak dia mau pulang itu baik-baik aja sebenarnya cuma aku aja nggak mau tahu sih oke sebelumnya saya sudah merasa juga sih karena posisi itu justru tidak menyenangkan sebenarnya bertiga aja nah terus dari perlakuan temennya itu respon orang tua atau pikiran bahasnya gimana pas itu aku pas itu kayak misalnya gimana ya seperti apa kayak aku adalah kayak merasa capek adalah dari kemarin tuh aku udah ngajar tapi dari ini terus mereka dan jadi kayak aku tuh orang makanya kayak arah ngomong aku itu nah itu jadi kayak akhirnya ketika aku banyak diem dan aku biasanya aku sederet dan mereka sampai jadi sederet aku jadi mereka merasa seperti itu mereka nanya kenapa sih kok kayak jauh gitu kan terasa gitu loh jadi ya itu sih dan mereka juga ngerasa kalau aku marah oke jadi dua-duanya udah kayak sama rasa semua kayak iya nah dari kejadian itu apakah ada komunikasi lebih lanjut kayak nggak sih aku kayak misalnya sebagai ada pilihan itu biar aku setidaknya tahu gitu masalahnya kayak apa biar aku tuh kayak nggak bertanya-tanya nggak berasumsi jadi nggak bisa tentang mereka berdua gitu aku rasa udah menerima komunikasi kalau sampai komunikasi lanjut jadi kayak masih di kayak ya udah memang itu salah ya juga aku nggak marah aku bilang gitu ya udah terus tapi penyelesaiannya tuh kayak ngobrol aja sih kayak ya udahlah aku akhirnya memanage perasaan sendiri untuk kayak jadi kamu benar seperti nah lempar apa ya seperti biasanya kayak semua cowok di sekarang gitu ya kita bisa biar kamu yang mungkin terjadi ketika kamu mencoba untuk yang kedua mungkin biar pengen lebih tenang karena sebenarnya kita udah baik-baik aku mikirnya sebenarnya kita baik-baik aja dan masing-masing dari masing-masing kita harus susah gitu kan jadi mungkin yang ribut rasanya kerja sih jadi aku pengen ngelakuin jadi kayak sebenarnya kayak gini loh gitu jadi dan kalau sendiri kan dia nggak kuat dia main kan jadi kayak itu orangnya kayak dia kamu gitu loh jadi harus ada yang mensupport aku untuk memanage perasaan aku oke kayak lebih ada support gitu saya dalam buat kerja bahasa kayak kenapa nggak ada support ya oke kan tadi kan saya sampai respon gas sampai ada gitu rasa capek atau
kalau marah itu responnya kemarahan sendiri. Nah itu Mbak Siti melakukannya setiap kejadian itu apa kayak oh ya yang dibaca itu marah bukannya marah gitu kayak apa sih kejadian itu sendiri. Jadi kan tadi kamu sampaikan Itu berlangsung lama nggak? Maksudnya kayak hari panas ya? Oke, sampai seminggu ya Mbak? Berarti tidak selama itu ya Mbak? Oke. Oke Mbak. Nah, dari apa tuh dari perilaku Mbak Sita seperti itu. Nah, Mbak Sita kan belum berkomunikasi kan juga sama teman-temannya kayak itu. Otomatis saya belum tahu ini kejelasannya seperti apa dari teman-temannya itu kita sebenarnya. Nah, itu kayak tindakan apa sih yang Mbak Sita lakukan dulu kayak agar bisa berhubungan sama teman-temannya itu? Apa sih kalau mereka bisa menyesuaikan jadi aku tuh orangnya ya orangnya itu sampai baru ya jadi aku tuh orang ini orang yang berusia orang jadi aku itu dari kecil sudah tumbuh menjadi seseorang yang apa ya harus selalu dibutuhkan dari guru dan kejujuran orang gitu. Jadi itu tergantung sebenarnya itu nggak baik ya kan nggak baik itu apalagi berkuliah di sini kan banyak jam ini gitu ya kan sangat-sangat inklusif banget jadi aku merasa bahwa ini nggak bisa dibawa tapi di sisi lain perasaan aku udah terbentuk apa jadi punya perasaan yang kayak nggak mau bikin orang nggak nyaman jadi sama ya itu tadinya kayak aku menjawab sih terus yang banyak sekali dia nggak nyaman nggak balas dan bahkan ketika dia nggak nyaman aku nggak iya sampai gitu jadi oke lah aku akan menyesuaikan dengan mereka oke bagus ya Mbak kayak bisa menyesuaikan tapi iya betul oke Mbak kan udah tahu nih kayak influencer itu kayak gimana kayak termasuk juga tindakan daripada diri sendiri udah menghargai perasaan kira-kira sudah dibentuk apa ya dibentuk oleh apa yang ingin aku buat yang memang menurut saya selalu dari kayak lingkungan sosial dulu tuh di masyarakat itu adalah dia kayaknya kalau perempuan jadi harus ikut harus juara satu gitu. Jadi ketika waktu itu saya ranking satu ya di SD itu pertama kali itu ada tuntutan sosial Kak harus untuk saya harus punya satu dan ketika satu mobil saya turun dua jadi turun dua cuma satu doang nih turunnya saya benar-benar merasa bahwa perilakuan sosial sudah berbeda dua itu membuat saya apa ya ada orang jadi apa ya hal itu membuat saya kayak kok saya begini dan akhirnya pribadi itu terbentuk gitu loh Kak nanti kayak nggak boleh diceritakan orang aku belajar dan aku banyak hal bukan untuk aku sendiri dan itu terbentuk dan makanya aku masuk kelompok ini juga mudah tapi nggak harus langsung hilang kan harus ada ini pelan-pelan jadi cuma sama aku sangat susah gitu aku harus peduli sama aku dari dulu yang harus peduli sama orang harus memikirkan perasaan orang lain sekarang aku harus peduli kayak hidup dia tuh kayak suaminya dua dan kayak kalau ngomong begini kamu merasa kurang belum tentu dia mikirin ngomonganku gitu loh kenapa aku harus mikirin dia gitu tapi itu hal yang susah sampai sekarang masih susah melakukan kayak kalau apa itu kayak misal perlakuan orang kayak berbeda kayak gitu tentang itu kalau bersihkan misal ada makhluk apa itu kayak perilakunya bersih yang berbeda dengan mereka itu otomatis mereka juga
Terus kayak yang buat aku sama push diri kau adalah teman-temanku dari lingkungan sosial aku selalu bilang, apalagi keluarga juga ya, termasuk keluarga juga, itu juga selalu bilang hasil kamu selalu pasti bisa tuh gitu. Jadi kalau kayak semua hal itu sudah tertumpuk dalam diri kita. Jadi kalau aku nggak bisa, aku nggak sekarang salah juga. Jadi aku takut untuk mereka kayak gitu loh. Itu ketakutan pernah terjadi. Omongan itu pernah terjadi dan ketika di masa depan itu sebenarnya orang lain pun juga kayak nggak kepo, tapi aku pernah ngomong. Jadi kayak jadi traumatis gitu kayak orang lain kan ngomong gimana ya, kan kayak kalau pernah bapak ngomong itu nggak usah dikasih tahu, ya kan? Ya nggak usah dikasih tahu orang lain, tapi itu jadi pressure buat aku karena pernah terjadi seperti itu. Nah, padahal kan kita hidup di dunia itu harus mengikuti apa? Jadi kayak keinginan kita, kayak harus bisa mengontrol waktu dari yang kita keluarga mengontrol kita harus saja sama mereka gitu ya. Kita cenderung kayak mengikuti perkataan mereka di melawan kita tadi saya kalau dari sini apa itu kayak bahasa itu kalau misal bahasa itu kan pas SMA kan masih masuk ke SMA itu kan bahasa kayak nggak mampu, maksudnya nggak mampu dan kayak pinter ya dari mana masalah koris gitu. Itu kayak noraknya itu norak kayak emang bahasa itu kayak orang-orang bukan bahasa lebih besar atau orang-orang kayak mampu banyak orang Indonesia karena orang-orang tidak tahu ya pinter ya. Jadi kayak ya itu sih harapan sosial kayak dari kejadian aku kayak itu sampai sekarang ya Mas. Jadi itu kan kejadiannya udah sampai sekarang itu Mbak Sia udah semester kedua ya. Itu Mbak Sia mengontrolnya itu gimana? Kan itu kan tidak berjalan ya. Apa yang begitu? Itu perjalanan yang kayak jadi sebenarnya sudah mengalami evolution itu dari awalnya aku bisa berinteraksi. Jadi sebenarnya walaupun aku maksudnya kalau aku mau menjadi hubungan sosial ya aku akan ya sebenarnya lebih belajar ini atau aku di sebelah tapi aku merasa bahwa aku nggak bisa kalau aku kan bermain ini apalagi kuliah masuk ya kan jadi untuk mencari ilmu dan juga kerja juga fasilitator kerja juga kalau aku bisa sesuai sama passion berbanding dua kali ya dari SD sampai SMA aku nggak mau terbebani lagi kan saya waktu itu juga selama sama ibu kan kalau kan memang dengan satu IPA di SMA itu dan aku nggak suka jadi aku bilang nggak ada di waktu kuliah itu aku sebetulnya untuk jurusan biologi ya bahasa gitu aku melawan sih mencoba untuk menegosiasi keputusan aku suka dan aku menjalani pada aku yang orangnya senang banget ini dengan bahagia dengan apa ya sesuai jadi yang mau itu apa itu dan aku pengen di Malang gitu kan aku pengen merantau dan semua orang ya itu adalah satu hal yang berat terus aku harus melawan yang seharusnya kayak setiap hari aku nurut sekarang aku harus melawan harus nurut itu berat banget
juga ternyata adalah berat tapi malah nggak buat apa perlawanan kemarin. Jadi buat apa keputusan besar kemarin kalau sekarang nggak ada perubahan. Kalau aku jadi orang yang itu sih itu motivasi dari saya semua berat bagus ya apa tuh kayak motivasinya dari Mbak Sinta ini kayak bisa melawan kayak saya rasa itu harusnya saya yang belajar itu kan otomatis kayak nggak mudah banget kalau Mbak saya sendirian kayak gitu ya dan berlawanan arus dengan masyarakat sebenarnya. Oke, nah kan udah Mbak Sinta tuh udah melawan kondisi itu perasaannya gimana? menjelaskan dia jadi itu sejalan gitu jadi belajar kan bisa jadi kayak kakak-kakaknya kayak nanti kalau masih bisa di sini bakal dapat ini jadi dapat ilmu jadi lebih enjoy aja sih kayak punya prinsip atau punya arah gitu ya itu udah enak aja buat hidupnya. Oke, nah berhubung saya simpan segini mencapai selama 30 tahun yang lalu dan sudah menceritakan banyak yang tidak tentu saya kayak permasalahan yang bersihkan ya. Nah itu yang saya sama kayak dari sesi bersih ini. Nah jadi permasalahannya bersihkan ini semua itu suatu kesalahan kemudian juga masuk ke sebuah pertemanan itu udah benar-benar kayak punya trauma sendiri dengan kayak pengalaman sosial beberapa keluarga jadi kayak kedua hal itu tidak saling berlawanan karena apalagi pas pasan sekarang kayak udah kuliah udah kayak bisa beberapa kuliah udah mulai ya udah lalu kalau ya oke nah jadi Mbak Spa ini jadi tidak semuanya itu tidak harus orang itu kayak apapun gitu tapi kamu di sini banyak itu tentang yang antara Mbak bisa bisa ikuti aja Mbak bisa berusaha ikuti kanan sendiri ke kayak dirinya Mbak Spa kayak gini kayak Mbak Spa gitu ya. Nah tadi Mbak Spa juga kayak sempat nih pertemanan itu kayak yang terkait soal kegiatan itu ya itu Mbak Spa juga kayak sempat berpikiran bahwa kayak teman ini kayaknya udah menerima dan kayak apa itu udah dan ternyata kayak perasaannya Mbak Spa sendiri yang sekarang udah kayak kalau tahu gitu kan ya. Oke terus yang terakhir ini yang Mbak Spa apa itu mencoba dari evaluasi Mbak Spa mencoba Mbak Spa itu melawan arus psikologisnya ini kayak jadi orang yang tegas gitu dalam keadaan apapun gitu dan menjadikan Mbak Spa ini pas kuliah itu kayak menjadi orang yang nggak gampang psikologisnya ke orang lain gitu dan Mbak Spa lebih berprinsip dan punya pandangan ke depannya kayak gimana ceritanya udah kayak jadi Mbak Spa kayak ngejalanin hidup ini tuh udah enjoy udah belajar karena udah terbebas dari perasaan bingung bisa kita oke bagaimana perasaan Mbak Spa pada saat ini masih sih jadi mungkin kalau bilang sudah 15 hari probation lalu masih proses semuanya dari panjang semoga ini menjadi jembatan juga sih buat
juga kayak konversasi kalau rasa people pleaser itu rasa people pleasernya ini kayak belum selalu nyanyi kayak gitu kan ya. Oke, jadi kalau ini kalau tadi kalau Mbak Sya sesuai Mbak Sya kayak penggambarannya gitu kan ya. Apakah mau Mbak Sya posting lagi buat memantau progresnya Mbak Sya ini udah kayak lebih membaik atau justru sebaliknya coba buat memantau Mbak Sya ini sebenarnya progres atau progres sih kayak gitu. Jadi kayak lebih tahu perubahan perkembangannya Mbak Sya. Oke, setuju banget. Terima kasih. Yes. Oke. Nah, berhubung waktunya ini udah habis ya, ini udah 30 menit. Nanti ada informasinya atau lebih lanjutnya kita via WA aja ya, Kak. Oke. Sampai jumpa di depan ya, Kak Sihan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.